Banyak ribuan orang yang meninggal karena kasus bunuh diri. Dan yang sering mengejutkan, banyak dari mereka yang terlihat baik-baik saja. Mereka masih tersenyum, mereka masih beraktivitas seperti biasa, bahkan mereka masih bercanda dengan orang-orang sekitar mereka. Fenomena ini membuat kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dalam diri seseorang sampai mereka merasa hidup bukan lagi tempat yang ingin mereka tinggali. Pemirsa, tragedi kematian siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur mengejutkan banyak pihak. Pasalnya siswa kelas 4 SD itu diduga bunuh diri, salah satunya karena dipicu pengabaian atau kurangnya perhatian dari seseorang yang memang mungkin sedang mengalami tekanan dalam hidupnya. Ini memang terjadi, khususnya di daerah-daerah atau dari keluarga miskin, di mana kita tahu tekanan kemiskinan itu membuat teman-teman, selamat datang di Psychocast, tempat kita ngobrol santai tapi tetap mendalam tentang berbagai fenomena psikologi yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Di episode kali ini kita akan membahas mengapa kita gagal mendengar orang dalam fenomena maraknya bunuh diri. Dan kita mencoba melihatnya dari sudut psikologi, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Karena dalam psikologi tidak ada perilaku yang muncul begitu saja. Ada luka yang tak terlihat, ada emosi yang tak terproses, ada dinamika kepribadian, trauma, tekanan sosial, serta keputusan yang perlahan menumpuk. Hari ini aku Najwa Alfaiko dan narasumber kita yang akan membantu kita memahami topik ini secara lebih mendalam. Halo semuanya, kenalin aku Rasya Mendrostanta. Mungkin teman-teman bisa panggil aku Rasya. Aku mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan, program studi Psikologi tahun 25. Halo Kak Rasya, Halo. Terima kasih sudah datang di Psychocast hari ini. Semoga di episode kali ini kita bisa berbagi insight dan membuka perspektif baru buat teman-teman kita yang sedang menonton. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Oke, baik Kak Rasya, sesuai dengan tema yang bakal kita ulik, menurut kamu seberapa penting sih sikap kita mendengarkan orang lain, misalnya kayak ngedengerin curhatan orang lain tentang masalah yang sedang mereka alami? Seberapa penting? Jelas penting banget Kak, apalagi dari sisi psikologi. Karena dalam bentuk curhatan itu jadi salah satu bentuk coping mekanisme orang dalam mengupayakan atau melepaskan stres mereka. Namun yang perlu digarisbawahi, kadang pentingnya itu menjadi tergantung, menurutku pribadi ya, pentingnya itu jadi tergantung ketika curhatan itu nantinya akan selalu sama. Misalnya contoh, kakak ada nggak temen kakak yang setiap datang curhat ke kakak tuh ceritanya itu mulu gitu? Ada lah. Nah itu kayak kurang nih gitu. Nah cuman mungkin ketika sampai di tahap itu baru bukan hanya dengerin doang, aku juga bakal tanya kayak, kan aku mikir kayak, oh kok yang masalah itu nggak selesai-selesai. Otomatis aku bakal langsung lempar kayak, emang kamu udah ada solusi apa untuk masalah itu gitu. Itu sih, jadi tidak hanya mendengarkan, cuman ketika emang itu tidak tuntas-tuntas baru kita up level untuk menanggapi gitu. Oke, jadi jawaban dari Kak Rasya itu ada benarnya ya guys. Jadi tuh seperti tema yang kita ambil, mengapa sih kita tuh gagal untuk mendengarkan orang gitu? Itu tuh maksudnya kita tuh ketidakmampuan seseorang dalam merespon fenomena penderitaan mental yang dialami seseorang. Jadi di fenomena ini tuh mengajak kita untuk memahami kenapa sih orang-orang di sekitar kita tuh kadang suka nggak peka, tidak menyadari terhadap penderitaan mental seseorang. Jadi sering banget sebenarnya tuh mereka yang mempunyai masalah tuh udah ngasih sinyal ke kita bahwa mereka tuh nggak baik-baik aja. Tapi kadang dari kitanya yang tidak menyadari itu. Nah, banyak orang yang menganggap hal ini tuh sepele ya. Kayak mereka tuh kalau ketika ada yang curhat sama mereka, mereka tuh kayak apa ya bilangnya tuh kayak gak usah lebay gitu loh. Mereka tuh menganggap biasa gitu. Contohnya kayak gitu, kayak gak usah lebay, kayak semua orang juga punya masalah gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu kita gagal mendengar orang gitu. Nah, dari penjelasan aku yang tadi ini nyambung nih.
Mengapa curhatan seringkali dianggap remeh, padahal bisa jadi dia membutuhkan bantuan kita. Oke, kenapa sering dianggap remeh? Mungkin tadi udah sempat apa ya di-mention bahwa tanggapan orang mengenai segala problema kan beda-beda Kak. Terus yang melatar belakang itu juga beda-beda. Jelas kita sendiri dengar respon kayak gitu dari yang penerima curhat kita juga ya sebaiknya menerima karena apa yang kadang bikin adanya penolakan curhat atau bagaimana itu didasari pada perbedaan referensi. Let's say apa yang kita anggap berat belum tentu orang lain akan anggap berat juga. Begitu juga sebaliknya. Terus juga ada pun faktor-faktor lain kayak faktor lingkungan di mana mereka tumbuh yang tadi mengembangkan referensi setiap orang yang memiliki mungkin problem masing-masing gitu. Di dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi. Seseorang yang mengalami tekanan berat seringkali sulit berpikir secara rasional dan melihat solusi dari permasalahan. Jadi dia itu langsung ngambil solusi ya, tanpa dia memikirkan ke depannya seperti apa. Dan diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Makanya kita tuh jangan nganggep remeh soal curhatan teman kita. Kalau kita meremehkan situasi ini, kita nggak akan tahu langkah apa yang bakal diambil sama seseorang itu. Kalau buruk, kan kita nggak ada yang tahu. Kadang kita tuh mikir kalau misalnya orang yang bunuh diri tuh kadang kayak kurang bersyukur dengan hidup yang diberikan gitu kan. Nah, tanggapan kamu tentang stereotip kurang bersyukur itu ketika seseorang sedang stres itu kayak gimana? Kurang bersyukur ya. Ini sering dikaitkan dengan keimanan seseorang. Sebenarnya ini menurut aku pribadi ya, rasa bersyukur atau sebuah keimanan itu nggak bisa jadi tolak ukur atau penyebab bahwa orang itu akan semakin parah atau tidak gangguannya. Cuman itu jadi sebuah solusi. Let's say ketika dalam beribadah ataupun uh, bermeditasi kepada Tuhan, itu bisa jadi solusi bahwa setidaknya dengan aku melampiaskan sedikit atau banyaknya keluh kesahku mengenai hidupku, maka itu akan ya terlepaslah bebannya. Walaupun memang tidak semuanya akan langsung hilang gitu. Ya, tapi itu juga bisa jadi prospek jangka panjang yang dimana paling tidak dengan Tuhan kan kita nggak akan bisa dijudge kan ya. Ya Tuhan juga tidak mau menjudge kita. Nah, ya udah itu bisa jadi salah satu jalan kita untuk paling tidak stress release kita melalui tadi spiritualitas gitu. Sebenarnya ini merujuk pada keyakinan individu ya Kak, bahwa keberadaannya tuh menyulitkan atau merugikan orang lain gitu. Individu mungkin merasa bahwa keluarga atau orang di sekitarnya akan lebih baik tanpa dirinya gitu. Itu sering banget terjadi. Perasaan ini sering disertai dengan rasa tidak berharga, rendah diri, serta keyakinan bahwa dirinya tidak memberikan kontribusi yang baik kepada orang lain. Makanya mengapa bunuh diri ini semakin marak terjadi. Menurut teori Joyner, ketika perasaan tidak memiliki tempat dan perasaan menjadi beban, muncul secara bersamaan dan berlangsung dalam waktu yang lama, kondisi psikologis individu dapat menjadi rentan. Kombinasi kedua faktor tersebut dapat memperkuat perasaan putus asa. Itu menjadi salah satu faktor mengapa bunuh diri marak terjadi. Oleh karena itu, keberadaan hubungan sosial yang suportif, empati, dan penuh penerimaan menjadi sangat penting dalam menjaga kesehatan mental seseorang. Oke, dari pembahasan yang kita udah bahas tadi panjang ya Kak Rasya. Menurut Kak Rasya sendiri, Kak Rasya setuju nggak sih kalau misalnya faktor bunuh diri itu karena dia tuh nggak diterima banyak orang, atau dia nggak dihargain, dia merasa dirinya tuh rendah, gak berharga, gak bisa diterima sama orang lain. Mungkin juga dia punya masalah di dalam keluarganya, atau mungkin dia itu
merasa kesepian, makanya dia mengakhiri hidupnya. Oke, itu sangat apa ya, sangat terkait. Jadi kita bisa dari situ tuh kita bisa lihat kan kalau bukan faktor sih, bahwa validasi maupun afirmasi itu sangat penting bagi keberlangsungan mental seseorang gitu. Entah itu dari diri sendiri, kayak kita bisa boost diri kita sendiri, atau mungkin dari eksternal, dari orang tua, dari teman-teman gitu. Cuman memang lingkungan yang baik itu sangat-sangat impactful untuk perkembangan mental kita gitu. Jadi ya sebisa mungkin untuk nemuin lingkungan yang baik bagi diri sendiri sih, atau mungkin kita sendiri bisa nyiptain lingkungan yang baik sih buat diri kita sendiri. Nah, bener banget ya guys. Jadi tuh kayak banyak faktor yang menyebabkan seseorang tuh mengakhiri hidupnya. Nggak cuma dari dirinya sendiri, bahkan bisa dari lingkungan sekitarnya. Bahkan juga bisa dari keluarganya itu sendiri atau saudara-saudara terdekat, bahkan orang-orang terdekat itu bisa menjadi faktor yang menyebabkan seseorang itu mengakhiri hidupnya. Ini masuk ke dalam teori Jenner. Teori ini juga menekankan pentingnya membangun lingkungan sosial yang memberikan rasa keterhubungan, dukungan emosional, dan penerimaan. Ketika individu merasa diterima dan dihargai oleh orang lain, perasaan kesepian serta persepsi sebagai beban dapat berkurang. Oke, jelas. Aku mau nanya kamu sebagai mahasiswa psikologi, gimana sih tanggapan kamu tentang persepsi orang bahwa kesehatan mental atau sakit mental itu tuh sebuah aib? Waduh, sering banget ya Kak. Iya. Bahkan kalau kita lihat kita nyebutnya kan PDGJ ya, Iya, iya. karena dengan gangguan jiwa. Seringkali orang awam tuh nyebutnya wah ini nggak bisa disembuhin lagi, atau malah dikucilkan gitu. Jelas itu nggak tepat, namun kalau melihat dari kacamata psikologi memang itu yang wajar, karena orang awam sendiri belum tentu memiliki kompetensi yang cukup untuk melihat dari kacamata yang sama dengan yang kita miliki gitu. Lalu pandangan bahwa gangguan mental adalah aib jelas salah, bahwa malah sudah banyak para ahli yang menciptakan atau memberikan tempat untuk orang-orang yang terindikasi memiliki gangguan mental. Contohnya kayak Halodoc, ataupun kita sendiri mahasiswa sekali kan punya web di situ. Itu jadi sarana yang bagus untuk mungkin teman-teman ingin berkonsultasi, ingin melakukan asesmen terkait dirinya gitu. Entah nanti itu akan menjadi gangguan mental atau tidak, itu akan ditentukan ketika selesainya intervensi maupun asesmen yang sudah dilakukan bersama para ahli. Jadi memang kita nggak bisa langsung nih kayak kamu sakit ini, kamu nggak bisa, aku nggak mau temenan sama kamu lagi, itu jangan gitu. Malah kita sebagai orang yang paham gitu, kita harusnya memberikan tempat bagi mereka, jadi mereka tidak merasa tersisihkan. Itu sih Kak menurut aku Kak. Berarti sebenarnya tuh gangguan mental itu bukan aib ya Kak. Bukan, tuh. Mari kita memberitahu kepada kalian semua bahwa gangguan mental itu bukan aib. Gitu. Oke teman-teman, dari obrolan kita hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap tindakan atau perilaku itu tidak terjadi begitu saja. Selalu ada cerita, tekanan, emosi yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Oke baik, dari Kak Rasya sendiri ada nggak sih closing statement buat para penonton? Closing statement buat para viewers ya. Karena topik kita kebanyakan membahas mengenai validasi dan afirmasi, mungkin buat teman-teman di sana bisa juga kalian tuh menjadi tempat untuk teman-teman kalian yang mungkin sedang dalam pressure lebih gitu, sehingga lebih saling menampung emosi satu sama lain. Dan perlu digarisbawahi, emosi nggak hanya soal sedih dan marah, itu bisa juga dengan senang juga gembira. Emosi bisa dalam banyak hal, jadi ya banyak-banyak membuat tempat untuk kalian saling bertukar cerita aja. Bener banget Kak Rasya, jadi kita tuh harus saling mendengarkan ya.
Dan terima kasih juga Kak Rasya sudah berbagi insight dan pendapatnya hari ini. Semoga obrolan kita ini menambah pengetahuan kita tentang kesehatan mental dan membuat kita lebih aware terhadap orang-orang di sekitar kita. Bye-bye Psycho Fam, sampai jumpa di Psychocast selanjutnya. Bye bye.